semuanya baik ya. Nah, jumpa lagi di sini bersama Kak Asti dan Kak Esther. Nah, kita berdua akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya boleh duduk tenang ya, jangan jalan-jalan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami akan memuji Engkau Tuhan, dan hari ini juga akan merayakan hari Jumat Agung Tuhan, hari kematian Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kematian-Mu bukan hal yang sia-sia, tapi itu akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersorak bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat sebuah pujian Yesus disalibkan karena cinta. Berjalan dalam kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Semuanya duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai GC Crew, selamat hari Jumat Agung. Hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Ya, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 18 sampai Yohanes 19. Coba perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di samping ini. Ketika Jisikru melihat gambar yang ada di samping ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Jisikru? Benar sekali. Seorang penjahat, dia mengambil uang milik orang lain tanpa izin. Dia merampok, dia merampas milik orang lain, kemudian ketahuan oleh polisi dan dia dikejar oleh polisi. Setelah diinterogasi dan dinyatakan bersalah, maka penjahat ini masuk ke dalam penjara. Ya,
Biasanya seseorang yang ditangkap itu adalah seorang penjahat yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di suatu daerah atau di suatu negara tertentu. Ya, yang Kak Esther akan bagikan hari ini adalah bahwa ada seorang yang baik hati, seorang yang selalu menolong orang lain, seorang yang menyembuhkan sakit penyakit, seorang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang ini ditangkap. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Ya, Yesus dia selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Tetapi banyak orang yang iri dan kemudian menangkap Yesus. Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada satu orang yang dekat dengan Yesus yang menyerahkan diri Yesus kepada prajurit-prajurit. Jadi Yesus diserahkan oleh orang terdekatnya, yaitu muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot, dengan cara mencium pipi Yesus sebagai tanda bahwa orang ini yang akan ditangkap. Kemudian Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di sana, di dalam pengadilan tersebut ada Pilatus yang memimpin pengadilan, dan juga ada seorang penyamun yang bernama Barabas. Tetapi orang banyak menyudutkan Yesus dan meminta Yesus untuk disalibkan. Semua orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jangan Barabas, tetapi Yesus yang disalibkan. Padahal sudah jelas bahwa Barabas adalah seorang penyamun dan Yesus adalah orang yang baik. Tetapi Yesus yang dipilih untuk disalibkan. Ya, sungguh sangat tidak adil yang dialami oleh Yesus. Ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak perkataan-perkataan yang tidak pernah Yesus lakukan, tetapi dituduhkan kepada Yesus. Ya, Yesus mengetahui hal ini akan terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian Yesus diberikan mahkota duri di kepalanya. Harusnya Yesus sebagai raja segala raja, dia memiliki mahkota yang cantik, mahkota yang megah. Karena dialah raja di atas segala raja. Tetapi apa yang didapati Yesus? Mahkota duri. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Duri-durinya besar dan menusuk kepalanya. Ketika mahkota duri tersebut dikenakan di kepala Yesus, darah bercucuran dari kepalanya. Ya, sungguh Yesus mengalami kesakitan. Kemudian bukan hanya itu, Yesus dicambuk di bagian punggungnya, di bagian badannya. Cambuk yang dipakai untuk menghukum Yesus, untuk mencambuki Yesus, bukan cambuk yang biasa. Tetapi cambuk yang di ujungnya itu ada besi-besi lagi yang tajam. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuhnya Yesus, masuk ke dalam dagingnya Yesus, itu pasti akan merobek daging itu. Jadi sekujur tubuhnya berdarah, mengeluarkan banyak darah. Dari kepala, kemudian badannya disiksa. Bukan hanya itu, Yesus mengalami ejekan-ejekan, olokan-olokan, dan kemudian Yesus pun harus membawa salib, balok bentuk salib yang besar di punggungnya. Kemudian dia berjalan di Via Dolorosa sampai ke bukit yang bernama atau Bukit Golgota, yang artinya adalah tengkorak. Di dalam perjalanan Yesus sangat kepayahan karena sudah luka, di bagian belakangnya sudah luka. Juga kadang-kadang Yesus jatuh, kena di lututnya. Dia tersungkur, jatuh karena sudah tidak tahan, berat sekali balok yang dia harus bawa. Sedangkan tubuhnya sudah luka-luka. Ya, begitu sangat kesakitan, tetapi Yesus hanya diam saja. Dia tidak marah-marah, dia tidak bersungut, dia tidak teriak, dia hanya diam. Ya, dia terus berjalan dan kemudian ada seorang pria yang bernama Simon dari Kirene. Dia membantu Yesus membawa salib yang besar tersebut sampai Gunung Golgota. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Gunung Golgota? Penderitaan Yesus belum berakhir. Yesus tangannya dan kakinya harus dipakukan ke salib yang di bawah tadi. Kemudian Yesus diberdirikan. Di samping kiri dan kanannya ada penjahat-penjahat.
Tetapi Yesus berbeda dengan mereka. Mahkota duri yang ada di kepala Yesus. Yesus melakukan ini untuk menebus kita semua. Untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika kita berdosa, kita tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Harus ada penebusan darah Yesus. Sehingga kita disucikan, kita dikuduskan, kita dipulihkan. Mahkota duri yang Tuhan Yesus kenakan di kepalanya, harusnya kita orang berdosa, saya dan adik-adik yang Jisikru yang ada di rumah, yang mengenakan mahkota duri ini. Karena seringkali pikiran kita adalah pikiran yang negatif, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seharusnya kepala kita yang dimahkotai duri, bukan Yesus. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus katakan bahwa biar saya yang menanggung ini semua. Biar saya yang mengenakan mahkota duri ini. Harusnya badan kita yang dilukai, yang dicambuk, yang dipakukan di kayu salib. Karena kadang-kala tangan kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Kadang-kala kita suka memukul, kadang-kala kita suka mencubit, atau mungkin ada yang pernah mencuri. Seharusnya tangan kita yang disalibkan, yang dipaku di kayu salib. Tapi Yesus katakan tidak. Biar Yesus saja yang menanggung itu semua. Begitu juga dengan kaki yang dipakukan di kayu salib. Harusnya kita yang kadang-kala kita berjalan di tempat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus mau menanggung itu semua buat kita manusia. Yesus menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya ada di rumah. Yesus mau menyelamatkan kita supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Perlu ada pengorbanan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang kita miliki. Bukan hanya itu. Bahkan sampai akhirnya Yesus ditombak di lambungnya sehingga air dan darah keluar dari tubuh Yesus. Itulah saat terakhir Yesus berkata bahwa sudah selesai. Sudah selesai segala kesalahan kita manusia, dosa-dosa yang kita lakukan sudah ditebus Yesus di kayu salib. Kita sudah disucikan, segala penyakit kita sudah disembuhkan oleh Yesus. Dosa-dosa kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan oleh Yesus, sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dengan melihat pengorbanan Yesus ini, bagaimana respon kita? Gelas ini diumpamakan dengan kehidupan kita. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang suci, yang bersih, seperti gelas ini. Tidak ada noda, tidak ada yang merusak daripada gelas ini. Ini seperti kehidupan kita manusia. Beranjak dewasa, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ada dosa-dosa yang kita lakukan. Baik pikiran yang tidak baik, baik hal-hal yang negatif yang kita pikirkan. Baik dosa-dosa yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang membuat kita terus berdosa dan membuat tubuh ini kotor. Kalau hal yang seperti ini terus diisi lagi, dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang kotor. Kehidupan yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Atau kita tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau hidup seperti ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekotoran. Kalau hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Maka kita perlu berdoa, Tuhan ampuni segala kesalahan-kesalahan saya. Tuhan sucikan kehidupan kami. Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami. Seketika kita berdoa minta pengampunan dan kita sudah mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, maka seketika itu juga Tuhan akan menebus segala kesalahan kita dan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita kembali bersih lagi. Bersama dengan Yesus kita dipulihkan. Bersama dengan Yesus kita sudah dibersihkan, disucikan kembali oleh Tuhan. Dan ketika kita mempunyai kehidupan yang bersih seperti ini, maka kita bisa menikmati kehidupan kekal di surga nanti.
Ya, dan ketika kita sudah bersih seperti ini, sudah disucikan oleh Tuhan, maka saatnya kehidupan kita harus bertobat, berubah. Jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Bertobat, stop atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan belajar mentaati firman Tuhan. Itu adalah tugas kita. Jadi saat ini kita belajar bahwa betapa Yesus sudah berkorban untuk kita, memberikan seluruh kehidupannya, menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Oleh sebab itu mari bertobatlah. Utamakan Yesus di dalam kehidupanmu. Utamakan firman Tuhan. Jangan kejar dunia. Jangan kejar hal-hal yang menyenangkan secara dagingmu. Misalnya, jangan kejar selalu main game. Jangan kejar selalu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bertobatlah dan belajar mentaati firman Tuhan, maka engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Mari berubahlah bersama dengan Tuhan. Pengorbanan Yesus. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Puji Tuhan. Saya ulang ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku Yesus mengasihi engkau. Ya, betapa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Mari bertobatlah dan belajar seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Berdoa, mari sama-sama satukan hati kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati gantikan kami yang berdosa. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menghargai Engkau, boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami tidak mau berjalan menurut maunya kami, tapi biarlah kami boleh berjalan seturut dengan
kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami juga dipulihkan oleh Engkau. Bangsa negara kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Banyak pertobatan terjadi bagi bangsa ini. Kami minta bangsa Indonesia penuh damai, penuh kasih. Dan kami semua Tuhan ada di dalam berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk pandemi yang kami sedang hadapi. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan pandemi ini boleh berlalu dalam nama Yesus. Engkau tolong para medis yang menangani pandemi ini ya Bapa, dengan perlindungan-Mu atas mereka. Kau juga tolong untuk pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Kiranya kuasa-Mu menyertai mereka, menyembuhkan mereka, dan menjauhkan mereka daripada sakit penyakit. Kami mengucap syukur ya Bapa, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam pendidikan kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah teladan kasih Kristus ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kau juga berkati keluarga yang ada, persatuan kesatuan, saling mengasihi satu dengan yang lain ada di dalam keluarga-keluarga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami minta berkat Allah tercurah atas setiap kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Mari bertobatlah dan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan lupa untuk klik like. Bentar dulu. GC Crew, jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Kemudian tulis di bawah komentar ayat hafalan kita pada hari ini. Diambil dari mana ayat hafalan kita hari ini? Mari silakan tulis di bawah komentar ya. Kak Esther tunggu dong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.